Ustadz, apa yang harus saya lakukan karena suami saya sudah tidak mencintai saya lagi atas banyaknya kesalahan yang saya lakukan. Bagaimana saya harus bersikap, mohon nasihatnya Ustadz. Yang pertama taubat kepada Allah SWT dulu. Karena emang sumber masalah kita itu adalah dosa, kan gitu. Bahasa tadi ibu ini banyak kesalahan berarti dia banyak melakukan perbuatan dosa gitu kan. Itu yang saya tangkap. Maka bersihkan dulu dosa itu. Kalau kita sudah perbaikin dengan Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun dosa itu, kita sudah taubat nasuha, betul-betul menyesali dan janji sama Allah tidak akan mengulanginya, kita akan aman nanti. Allah akan punya cara memperbaiki hubungan kita dengan makhluk di sekitar kita. Termasuk sama suami, termasuk sama istri. Bersihkan dulu. Jadi kalau teman-teman menghadapi masalah sama siapapun, mau pasangan hidup, mau anak, mau teman-teman lingkungan kita, maka yang paling pertama introspeksi diri hubungan kita sama Sang Pencipta Allah. Kalau hubungan kita sama Allah itu tidak baik, maka pasti ini jadi kacau semuanya. Kita coba perbaiki bagaimanapun tidak akan ada gunanya. Tapi kalau kita langsung kembali ke sumber ini, ya Allah maafkanlah hamba-Mu ini karena buat salah. Aku bertobat kepadamu ya Allah, maafkanlah, bersihkanlah, mudahkanlah. Ya, aku bisa beramal saleh setelahnya misalnya. Kita bertobat nasuha, insya Allah itu akan menjadi pintu utama terbukanya pintu kebaikan. Itu yang pertama. Coba terapkan ini dan lihat hasilnya beberapa hari ke depan. Mulai malam ini sebenarnya ini saya harapkan taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau disempurnakan dengan wudu, sholat taubat juga bagus. Sebagaimana kata Nabi SAW, tidak ada seorang hamba yang melakukan dosa, kemudian dia bersuci atau wudu, kemudian dia sholat 2 rakaat, lalu dia beristighfar, kecuali Allah akan bersihkan dosa-dosanya. Juga dalam hadis yang lain, siapa yang membaca astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ada sifat Allah al-hayyul qayyum, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ini kan? Jadi ini termasuk zikir yang luar biasa gitu ya. Kalau nggak salah dari riwayat lain akan diampuni dosanya walaupun dia lari dari medan perang. Maka kita baca perbanyak ini. Kemudian yang kedua, dengan tulus dari hati datang dan minta keridhaan suami. Datang, ngobrol baik-baik, pegang tangannya, sampaikan penyesalan saya benar-benar salah. Saya melakukan perbuatan ini. Izinkan saya untuk menjadi istri soleha. Saya berjanji dengan Allah, saya berjanji juga dengan di hadapan kamu sekarang saya akan berubah. Tolong bantu dan berikan kesempatan kepada saya. Insya Allah dengan tulus kita berdoa dan kita coba minta keridhaan dia, maka sudah memperbaiki hubungan sama Allah. Kita niat memperbaiki hubungan sama orang yang sedang kita punya masalah atau memiliki masalah dengannya, maka insya Allah akan baik. Tinggal ke depannya betul-betul menunjukkan kebaikan itu sendiri. Jadi mulai menata tutur kata yang diucapkan pada suami dengan santun, memberikan pelayanan yang terbaik, ya. Karena cinta itu kan bisa muncul dengan pelayanan, royalitas dan loyalitas muncul dan bisa hilang justru karena hilangnya kepedulian. Maka coba kita tunjukkan kepedulian yang sebenarnya. Memasakkan masakan yang dia suka, pakai pakaian yang dia suka, melayani biologis yang dia suka. Insya Allah pelan-pelan akan bisa lunak dengan sendirinya. Itu yang kami ketahui. Jadi jangan putus asa dengan atau dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua bisa diperbaiki. Apalagi sekarang masih status istri. Belum diceraikan, itu masih banyak sekali pintu untuk bisa memperbaiki. Salah satu hikmah di antara pendapat ulama yang mengatakan dalam tolak raj'i, cerai yang bisa kumpul kembali, kan Allah mengatakan at-talaqu marratan, cerai itu 2 kali. Sekali suami ucapkan saya ceraikan kamu misalnya, maka mulai dari ucapan itu sampai 3 kali masa suci ke depan, masa iddah namanya, ya. Kalau mereka baikan di sini, saling memaafkan, saling terjadi interaksi biologis, maka mereka jadi suami istri. Ya, sah tanpa harus akad nikah. Kalau lewat dari itu, masa iddah baru kemudian harus melalui proses nikah yang awal lagi, gitu kan. Tapi di masa iddah ini, kalau sang istri yang berbuat salah, anjuran para ulama agar tidak keluar dari rumah suaminya. Kenapa? Dia harus terus cari keridhoannya. Dia terus menunjukkan yang terbaik, dia melayani dengan baik sampai suaminya ridho 3 kali masa suci itu. Berarti kan di masa ini memang dalam hukum syariat kita ada masa di mana bisa melunakkan hati suami. Harusnya difahami itu. Ya.